Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan perkuliahan kita mengenai bilangan kompleks. Pada materi selanjutnya yaitu contoh aplikasi bilangan kompleks. Kemudian terakhir kita akan bahas mengenai teorema de Moivre dari bilangan kompleks. Untuk aplikasi contoh seperti ini pada mechanical engineering, yaitu tentukanlah besar dan arah dari resultan 3 buah gaya yang bekerja pada satu titik, yaitu gaya A yaitu bekerja sebesar 10 Newton, arahnya 45 derajat dari sumbu X positif. Gaya B 87 Newton, tapi di sini 8 Newton ya, ini salah tulis 8 Newton dengan arah 120 derajat diukur dari sumbu X positif, dan 15 Newton bekerja pada arah 210 derajat dari sumbu X positif. Tentukan besar dan arah dari resultan ketiga buah gaya ini. Nah, kita bisa menggunakan metode bilangan kompleks untuk menentukan besar dan arah dari resultan ketiga gaya tersebut. Misalnya FA 10 Newton, FB 87 Newton, dan FC 15 Newton. Nah, ini kalau resultannya berarti FA ditambah FB ditambah FC berarti sama dengan 10 Newton, sudutnya 45 derajat. Kita tulis ini FA nya ke dalam bentuk bilangan kompleks polar, kemudian ditambah B nya berarti 87 Newton, sudutnya 120 derajat, kemudian ditambah dengan 15 Newton, sudutnya 210 derajat. Berarti ini FA, ini FB, ini FC. Berarti FA kita uraikan, FA sama dengan 10 Newton jadi dikali cos 45 derajat ditambah J sin 45 derajat, maka cos 45 ini berapa pastinya? Cos 45 0,707 berarti dikali 10 jadinya 7,07 Newton ditambah J 7,07 Newton. Oke, kemudian untuk FB yaitu sama dengan 87 Newton dikali dengan cos 120 derajat ditambah J sin 120 derajat, sehingga hasilnya cos 120 min 0,5 berarti dikali dengan berapa tadi? 87 Newton. 87 Newton ya, 87 Newton dikali 87, sehingga jadinya min 43,5 derajat, min 43,5 Newton maksud saya, min 43,5 Newton. Harusnya kita tulis bawah saja, min 43,5 Newton ditambah J sin 120 berarti 0,866 nih kayaknya, sin 120 sin 120 sin 120 Oke, 0,866 dikali dengan 87 tadi, 87, sehingga jadinya 75,34 J 75,34 Newton. Kemudian untuk FC
yaitu sama dengan 15 Newton dikali cos 210 derajat ditambah C sin 210 derajat, sehingga jadinya cos 210 0,866 dikali 15 min 12,99 min 12,99 min 12,99 Newton ditambah C sin 210 ya dikali 15 min 7,5 di min 7,5, berarti ininya jadi negatif. Min 7 minus C 7,5. Oke, berarti FA ditambah FB ditambah FC sama dengan resultannya yaitu 7,07 ditambah min 43,5, berarti dikurang min 43,5, kemudian dikurang lagi 12,99. Ini bagian realnya, itu FA ditambah FB ditambah FC tambah FC. Kemudian untuk imajinernya yaitu 7,07 ditambah 75,34 ditambah dikurang dengan 7,5 Newton, sehingga hasilnya sama dengan 7,07. sebentar, sehingga kalau kita gunakan kalkulator 7,07 kemudian dikurang 43,5 dikurang 12,99 jadinya min 49,42. Kemudian untuk bilangan kompleksnya, untuk bagian imajinernya 7,07 ditambah dengan 75,34 dikurang 7,5, sehingga jadinya 74,91 ditambah 74,91 Newton. Nah, ini merupakan resultannya. Ini resultan dari FA ditambah FB ditambah FC. Tinggal kita cari besar dan arah dari resultan ini. Berarti besar dan arahnya besar resultan sama dengan akar dari min 49,42 kuadrat ditambah dengan 74,91 kuadrat, sehingga jadinya
74,91 kuadrat pangkat 2 ditambah dengan 9,42 kuadrat pangkat 0,5 ya, jadinya 89,74 Newton. Oke, kita lihat jawabannya. Oh, ini 8 di sini gunakan 8, kita menggunakan 87, makanya beda hasilnya. Nah, kita gunakan 87, FB itu di sini sementara menggunakan 8. Oke, tidak masalah. Kemudian untuk arah resultan, yaitu tangen inverse dari, yaitu bagian Y nya itu 74,91 dibagi dengan minus 49,42, sehingga didapat tangen inverse dari 74,91 dibagi dengan 49,42, 1,51. Shift tangen inverse 74,91 dibagi 49,42, 1,5157, 74,91 dibagi dengan 49,42. Oke, tangan inverse nya sama dengan 2 kali, sorry, 74,91 dibagi dengan 49,42, didapatnya 56,58 derajat, 56,86 derajat. Nah, namun di sini yang bawahnya ini negatif, ini Y, ini X. Nah, berarti di kuadran berapa dia yang nilai X negatif, Y positif. Berarti kalau kuadran 1 itu X dan Y positif dua-duanya. Kuadran 2 X nya negatif, Y positif. Kuadran 3 X negatif, Y negatif. Kuadran 4 X positif, Y negatif. Berarti dia di kuadran 2. Berarti theta sama dengan, kalau kuadran 2 berarti 180 derajat dikurang 56,86 derajat. Berarti dapatlah arahnya sama dengan 123,14 derajat. 24 ya, 123 ya, 123,14 derajat. Nah, ini untuk salah satu jenis aplikasi dalam kompleks pada mechanical engineering. Kemudian kita bahas lagi mengenai teorema de Moivre yang dimanfaatkan untuk operasi pemangkatan dan akar dan pangkat dari bilangan kompleks. Yaitu teorema de Moivre
solver. Isinya seperti ini untuk operasi pemangkatan, yaitu jika kita punya sebuah bilangan kompleks kita pangkatkan dengan n, maka hasilnya adalah r dipangkat n dan n dikali theta. Contohnya seperti ini, 20 derajat, bilangan kompleksnya berarti jadinya 3 pangkat 4 dikali 20 derajat 81, 80 derajat. Nah, kalau bilangan kompleksnya bentuknya bentuk A ditambah JB, maka ubah dulu dia ke dalam bentuk polar, baru kita bisa memangkatkannya sebanyak berapa pangkatnya. Oke, kita tulis, yaitu jika R bilangan kompleksnya yaitu Z R theta, maka Z pangkat N sama dengan R pangkat N, ini hasilnya sama dengan R pangkat N, kemudian N dikali theta. Misalnya saya punya Z sama dengan 30 derajat, berapakah Z pangkat 7? Berarti 5 pangkat 7 kali 30 derajat, sehingga jadinya 5 pangkat 7 tinggal dihitung pakai kalkulator, ini jadinya 210 derajat. Nah, bagaimana kalau bilangan kompleksnya bentuknya A ditambah JB, misalnya Z1, berapakah Z1 pangkat 5? Maka ubah dulu A ditambah JB ini ke dalam bentuk polar. Kita ubah dulu ke dalam bentuk polar, yaitu R sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, dan tetanya sama dengan tan inverse B per A. Setelah kita dapat R dan tetanya, baru kita bisa gunakan teorema de Moivre yang ini. Nah, begitu juga untuk operasi akar pangkat setengah ya, akar setengah. Misalnya saya punya Z sama dengan R theta, maka Z pangkat setengah sama dengan R pangkat setengah dikali theta. Sehingga kalau Z nya 5 seperti ini, maka Z sama dengan misalnya 5 30 derajat, berarti kalau Z pangkat setengah sama dengan 5 pangkat setengah 30 setengah dikali 30 derajat, atau sama dengan akar 5 15 derajat. Jadi mudah saja kasih pada teorema de Moivre ini. Nah, begitu juga halnya jika misalnya bilangan kompleksnya ditulis dalam bentuk A ditambah JB, maka Anda harus ubah dulu dia ke dalam bentuk polar dulu, baru bisa kita akarkan dia, mudah untuk mengakarkannya. Ini 5 tambah J 12, berapakah akarnya? Tentu kita ubah dulu ke dalam bentuk polar, jadinya 13 dan 67,38, kemudian 13 pangkat setengah dan 67,38 nya dikali dengan setengah. Kemudian yang terakhir yaitu bentuk eksponensial dari bilangan kompleks. Nah, bentuk eksponensial dari bilangan kompleks itu punya, kalau kita mau nulis bilangan kompleks itu bisa dalam bentuk A ditambah JB, kemudian bisa juga dibuat dalam bentuk panah pada diagram Argand seperti yang dibahas pada sebelumnya, dan bisa dibuat ditulis ke dalam bentuk ini. Yang pertama bentuk penulisan bilangan kompleks, kemudian juga bisa ke dalam bentuk panah, gambar panah pada diagram Argand, kemudian juga bilangan kompleks juga bisa dibuat dalam bentuk polar, dan terakhir bilangan kompleks juga bisa dibuat dalam bentuk eksponensial bentuknya dengan persamaan, yaitu R
E J theta. Nah, ya sama caranya, cuman perbedaannya di sini theta di sini yaitu menggunakan radian, satuan radian, tidak menggunakan satuan derajat tetanya. Misalnya saya punya Z sama dengan misalnya 2 ditambah J3, tentukan bentuk eksponensialnya. Sama, kita cari dulu R nya, kemudian baru tetanya. R nya sama dengan 2 pakai sudut istimewa misalnya, ini biar mudah. Kita ingat caranya, 3 ditambah J4 misalnya, berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5. 9 tambah 16 25, berarti dapatnya 5 R nya. Kemudian tetanya kita cari, tetanya berarti sama dengan tangen inverse dari imajiner dengan real, 4 dibagi dengan 3. Nah, kita cari tangen inverse 4/3 tadi berapa, tadi saya lupa. Tangen inverse 4/3 53,13 derajat, dapatnya 53,13 derajat. Nah, kita ubah derajat ini ke dalam satuan radian, berarti sama dengan 53,13 derajat dikali pi radian per 180 derajat, sehingga jadinya 53,13 kita kali dengan pi, kita kali dengan pi 53,13 kali dengan pi bagi dengan 180. Dua kali dan kerjakannya 53,13 dikali pi bagi 180, sehingga dapat nilainya 0,927, berarti 0,927 radian. 0, sehingga Z sama dengan 3J4 ini kalau kita tulis dia ke dalam bentuk polar, jadinya adalah R nya tetanya theta derajat, jadinya berarti sama dengan 53,13 derajat. Namun kalau kita buat dalam bentuk eksponensial, maka Z sama dengan 3 ditambah J4, jadinya R E C theta, dimana tetanya menggunakan satuan radian, berarti 5 E epsilon C berapa tadi, 0,927 radian. Oke, ini dia kalau bentuk eksponensialnya. Oke, saya rasa itu saja kuliah kita untuk bilangan kompleks, 2 buah pertemuan sampai dengan teorema de Moivre. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.